Kami mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Dian Prihadini Wibawa, SEMM. Kami dari kelompok 1, berikut video kami. Halo semuanya, saya adalah presentator pertama. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian perencanaan tenaga kerja. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih perencanaan tenaga kerja itu apa? Jadi, perencanaan tenaga kerja itu merupakan kegiatan penentuan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan tenaga kerja itu merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan peramalan bayangan kedepannya ya, kebutuhan tenaga kerja di masa datang itu pada suatu organisasi. Nah, meliputi apa saja sih? Meliputi penyediaan tenaga kerja baru dan juga pendayagunaan yang sudah tersedia. Atau dengan kata lain, menentukan gerakan tenaga kerja yang ada dari posisi saat ini itu menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Nah, konsep perencanaan tenaga kerja dapat mempunyai definisi berbagai macam, di mana kesemuanya pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang ada. Menurut Le Richter, dalam Swassono dan Sulistianingsih 1987, yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja itu adalah suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi dan tren untuk masa kini dan masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan dan penyajian pilihan pengambilan keputusan kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan atau pembangunan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan tenaga kerja mengandung beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi secara reguler untuk pembuatan suatu asesmen, penilaian keadaan. Yang kedua, itu pembuatan perkiraan tenaga kerja yang dibutuhkan dan tenaga kerja yang tersedia di masa depan. Yang ketiga, membuat analisis identifikasi adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja yang dibutuhkan dan yang tersedia gitu. Yang keempat, identifikasi beberapa alternatif pemecahan masalah ketidakseimbangan tersebut. Terus yang kelima, adanya integrasi dari rencana tersebut dengan rencana pembangunan untuk merencanakan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Dengan demikian, proses perencanaan tenaga kerja menyangkut berbagai kegiatan mulai dari pengumpulan data, pembuatan analisa, dan perumusan saran kebijakan atau program untuk memecahkan suatu masalah. Kegiatan pengumpulan data dan analisa itu sendiri adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus di bidang ketenaga kerjaan. Nah, sedangkan analisa yang dilaksanakan untuk menggunakan teori-teori dan model-model berikut dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Kegiatan analisa ketenaga kerjaan atau manpower analysis yang berusaha untuk mengamati, menganalisis, membuatkan kesimpulan-kesimpulan adalah termasuk dalam kegiatan perencanaan tenaga kerja. Baik, lanjut materi yang kedua, yaitu jenis-jenis perencanaan tenaga kerja. Nah, jenis-jenis perencanaan tenaga kerja itu ada dua. Yang pertama, perencanaan tenaga mikro, dan yang kedua, perencanaan tenaga kerja makro. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja mikro merupakan perencanaan tenaga kerja yang dilaksanakan dalam kesatuan unit seperti organisasi perusahaan, lembaga, pemerintahan, dan swasta atau lain-lain, di mana unit tersebut memiliki tujuan yang sama seperti suatu tingkat penjualan tertentu, pengisian suatu struktur organisasi, dan lain-lain. Dan untuk mencapainya diperlukan tenaga kerja. Masalah yang ditimbulkan biasanya adalah kekurangan pegawai, kekurangan keterampilan,
kebutuhan penggantian, dan lain-lain. Yang kedua itu perencanaan tenaga kerja makro. Nah, perencanaan tenaga kerja makro adalah perencanaan tenaga kerja yang dilakukan dengan jalan membuat agresi menurut sektor atau menurut jenis jabatan dan lain-lainnya. Biasanya untuk wilayah tertentu seperti negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, perencanaan ini biasanya merupakan bagian yang integral daripada perencanaan sosial ekonomi daripada wilayah tersebut. Dan karenanya merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Masalah yang hendak dipecahkan adalah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja untuk jenis jabatan dan wilayah tertentu. Baik, itulah pengertian pemaparan materi dari jenis-jenis tenaga kerja. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekian, terima kasih. Halo, saya Onolivia Kusumawati. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan perencanaan tenaga kerja. Saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan tenaga kerja. Nah, jadi tujuan perencanaan tenaga kerja terdiri dari tujuan konvensional dan juga tujuan pemerataan. Apa itu tujuan konvensional dan tujuan pemerataan? Nah, jadi tujuan konvensional itu lebih berfokus pada praktik atau metode yang digunakan untuk memastikan perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup dan harus mampu bekerja dengan terampil. Ada beberapa hal yang termasuk dalam tujuan konvensional. Pertama, efisiensi dan produktivitas. Perusahaan harus bisa menyesuaikan jumlah karyawan dan memastikan tenaga kerja yang tersedia memiliki keterampilan yang sesuai untuk pekerjaan yang diminta dan mampu bekerja secara efisien. Lalu yang kedua, ada pengurangan biaya. Misalnya, menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan untuk tenaga kerja yang tidak produktif. Sebab itu, dibutuhkan tenaga kerja yang cukup dan terampil sehingga dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan. Lalu yang ketiga itu ada stabilitas perusahaan. Dengan memastikan adanya sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan operasi perusahaan, maka perusahaan dapat beroperasi dengan lancar dan konsisten tanpa adanya gangguan seperti kekurangan tenaga kerja. Keempat, ada peningkatan kualitas. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan dapat membuat perusahaan siap untuk menghadapi persaingan di pasar. Lalu ada tujuan pemerataan. Sesuai dengan namanya pemerataan, maka tujuan ini lebih berfokus pada distribusi yang adil dan merata bagi karyawannya. Ada beberapa hal yang termasuk dalam tujuan pemerataan. Pertama, ada peluasan kesempatan kerja. Dengan adanya pemerataan yang adil, maka kesempatan kerja pun akan terbuka lebih luas. Lalu kedua, mencegah terjadinya diskriminasi. Pemerataan juga memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk dapat bekerja, tidak memandang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, kaya, berdasarkan gender, ras, atau faktor lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memastikan bahwa semua karyawan menerima gaji, kompensasi, dan juga manfaat yang sesuai dengan kontribusi mereka. Selanjutnya ada peranan tenaga kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dengan peranan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan ketenaga kerjaan. Maka dari itu, perencanaan tenaga kerja harus memperhatikan beberapa hal. Seperti pertama, ada kebutuhan tenaga kerja. Peran perencanaan tenaga kerja membantu menentukan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan perusahaan harus menganalisis data serta keterampilan mereka untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Lalu ada pelatihan perencanaan kejuruan dan pendidikan.
Nah, hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan dan penyediaan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan antar kerja. Misalnya nih, dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, maka pekerja dapat bekerja secara lebih cepat atau efisien dan dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomis yang lebih cepat dan meningkatkan kualitas produk. Lalu yang keempat itu ada kebijakan perluasan kesempatan kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja tidak hanya berfokus pada meningkatkan kinerja individu, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja. Dengan meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas, maka perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan juga meningkatkan kesejahteraan semua karyawannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Peter Fernando Chandra dari kelas 53 manajemen 4. Di sini saya akan menjelaskan tata pelaksanaan dalam perencanaan tenaga kerja makro. Perencanaan tenaga kerja makro adalah proses sistematik untuk memastikan bahwa tenaga kerja di suatu negara atau wilayah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Proses-proses yang mencakup dalam tahapan-tahapannya ada yang pertama, analisis kebutuhan dan permintaan kerja. Yang di dalamnya ada pengumpulan data serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua ada evaluasi pasokan tenaga kerja. Yang di dalamnya ada analisis ketersediaan tenaga kerja serta identifikasi kesenjangan. Yang ketiga ada pengembangan strategi dan kebijakan. Yang di dalamnya ada perencanaan pendidikan dan pelatihan serta kebijakan imigrasi dan mobilitas. Yang keempat ada implementasi program dan kebijakan. Di dalamnya ada penerapan program pendidikan dan pelatihan serta kebijakan dukungan. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi. Yang di dalamnya ada monitoring serta evaluasi. Yang keenam ada penyesuaian dan perbaikan. Di dalamnya ada analisis hasil serta revisi rencana. Hambatan-hambatan pada pelaksanaan perencanaan tenaga makro. Yang di dalamnya pertama ada kurangnya data yang akurat dan tepat waktu. Yang di dalamnya ada keterbatasan data dan kesulitan pengumpulan data. Yang kedua ada perubahan ekonomi dan teknologi yang cepat. Yang di dalamnya ada ketidakpastian ekonomi serta kemajuan teknologi. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Yang di dalamnya ada anggaran terbatas serta sumber daya manusia. Yang keempat ada koordinasi dan kolaborasi yang kurang. Yang di dalamnya ada kurangnya sinergi serta perselisihan kepentingan. Yang kelima ada kendala sosial dan politik. Yang di dalamnya ada kebijakan yang tidak konsisten serta resistensi terhadap perubahan. Keenam ada tantangan dalam implementasi program. Yang di dalamnya ada kurangnya infrastruktur serta evaluasi dan penyesuaian yang tidak memadai. Yang ketujuh ada perubahan demografi. Yang di dalamnya ada penuaan populasi serta migrasi. Yang kedelapan ada kendala budaya dan sosial. Yang di dalamnya ada norma sosial serta kesenjangan pendidikan. Yang terakhirnya persyaratan dalam pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro. Pertama ada data yang akurat dan komprehensif. Yang di dalamnya ada pengumpulan data serta kualitas data. Yang kedua ada sumber daya yang cukup. Yang di dalamnya ada anggaran serta sumber daya manusia. Yang ketiga ada tenaga kerja dan struktur organisasi. Yang di dalamnya ada kepemimpinan yang kuat serta koordinasi antar lembaga. Yang keempat ada kebijakan dan regulasi yang mendukung. Di dalamnya ada kebijakan perencanaan serta fleksibilitas kebijakan. Yang kelima ada infrastruktur pendidikan dan pelatihan. Di dalamnya ada institusi pendidikan serta program pelatihan. Yang keenam ada sistem pemantauan dan evaluasi. Yang di dalamnya ada monitoring serta evaluasi. Yang ketujuh ada partisipasi stakeholder. Yang di dalamnya ada keterlibatan pihak terkait serta konsultasi publik. Yang kedelapan ada analisis kebutuhan dan proyeksi. Yang di dalamnya ada analisis kebutuhan serta proyeksi masa depan. Yang kesembilan ada komunikasi dan sosialisasi. Yang di dalamnya ada komunikasi efektif dan sosialisasi. Dan yang terakhir kemampuan dan beradaptasi. Untuk beradaptasi, yang di dalamnya ada fleksibilitas dan inovasi. Dan terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah.